Shalom, selamat pagi. Ada sebuah pepatah yang berkata, "You are what you think." Artinya engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Apa yang memenuhi pikiran kita hari ini akan menentukan arah hidup kita besok. Bayangkan sebuah taman, jika kita menanaminya dengan tanaman bunga, maka bunga akan tumbuh. Tetapi jika kita biarkan rumput liar tumbuh, maka taman itu akan dipenuhi semak belukar. Demikian juga dengan pikiran kita. Jika dipenuhi dengan hal-hal baik, hidup kita akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Tetapi jika kita biarkan pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran, kebencian, atau hawa nafsu, hidup kita akan menjadi kacau. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ini adalah panggilan untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal surgawi. Bukan sekedar pikiran positif, tetapi pikiran yang berakar pada Kristus. Jika pikiran dipenuhi rasa takut, kita akan hidup penuh kecemasan. Jika pikiran dipenuhi dendam, kita akan mudah meledak dalam kemarahan. Jika pikiran dipenuhi firman Tuhan, kita akan berjalan dalam damai sejahtera. Rasul Paulus memberikan daftar isi pikiran yang sehat, yaitu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Ini adalah filter rohani untuk menyeleksi isi pikiran kita. Benar artinya sesuai dengan kebenaran firman Allah, bukan kebohongan dunia. Mulia artinya membawa hormat, bukan hal-hal yang memalukan. Adil artinya tidak berat sebelah, tidak curang. Suci artinya murni dari noda dosa. Manis dan sedap didengar artinya perkataan dan pikiran yang membangun, bukan yang merusak. Kebajikan dan patut dipuji adalah hal-hal yang indah, bermanfaat, dan layak dicontoh. Cobalah kita memperhatikan apa yang menjadi isi pikiran kita saat membaca berita-berita tentang keadaan dunia ini. Apakah kita menjadi lebih dekat kepada Allah atau justru menjadi takut berlebihan? Saat bercakap-cakap dengan orang lain, apakah kata-kata kita penuh gosip atau penuh kasih? Saat sendirian, apakah pikiran kita mengembara pada hal-hal yang najis atau berfokus pada kebaikan Tuhan? Paulus ingin kita belajar mengatur pikiran kita, bukan membiarkannya liar tanpa kendali. Bagaimana kita bisa mengisi pikiran dengan hal-hal yang mulia? Isilah dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Firman Tuhan adalah makanan rohani yang menjaga pikiran kita tetap sehat. Jagalah apa yang kita lihat dan dengar. Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh." Apa yang kita tonton, kita dengar dan baca akan mempengaruhi pikiran kita. Karena itu, seleksilah media sosial, film, musik yang kita konsumsi, dan percakapan yang kita lakukan. Lalu latihlah diri kita untuk bersyukur. Pikiran yang penuh syukur sulit ditembus oleh iri hati atau kepahitan. Misalnya, saat menghadapi masalah, ucapkan, "Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap memelihara saya." Saudara, hidup yang berkenan kepada Tuhan dimulai dari pikiran yang diperbaharui.
Paulus menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri. Setiap kali sebuah pikiran masuk, apakah ini benar? Apakah ini mulia? Apakah ini suci dan patut dipuji? Jika jawabannya tidak, maka jangan biarkan pikiran itu berakar. Tetapi isilah pikiran kita dengan Kristus dan kebenarannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjaga pikiran sehingga hidup kita memancarkan damai, sukacita, dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang baru saja kami renungkan, yang menjadi inspirasi bagi kehidupan kami hari ini. Kami mau mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kiranya Roh Kudus menolong kami menjaga pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.